Bahkan saya ulang ya, tolong dibacakan 4 sama 5. 1 Korintus 13 ayat yang keempat dan 5. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin. Mari Bapak Ibu yang punya problema antara hubungan suami istri segera selesaikan, saling mengampuni, kembali ke kasih mula-mula, saling mengasihi. Jangan menyimpan kesalahan. Karena itu nanti yang akan kita pakai untuk melayani Tuhan lebih jauh lagi. Dasarnya itu dulu, sangat sederhana. Hubungan suami istri diperbaiki dulu. Hubungan antara anak orang tua diperbaiki dulu. Dengan cara apa? Roh Kudus. Tuhan sudah menjanjikan Roh Kudus untuk menolong kita. Tapi saya tidak mampu lagi Tuhan, saya mau berkata dengan apa? Saya mau berkata bagaimana dengan anak saya, dengan istri saya. Saya tidak mampu lagi, Roh Kudus mampu menolong. Tapi dengan apa? Kita, kalau Tuhan kan punya kasih agape. Tapi kalau kita ini paling dituntut kasih yang TIB. Kasih yang tulus, ikhlas, dan benar. Kasih tulus, ikhlas, dan benar. Cukup. Tuhan cukup, enggak bisa terlalu sama. Bisakah kita sama mempunyai kasih agape? Bisa, tapi nanti di sana. Tapi kita mulai dulu dengan TIP. Kasih, tulus, ikhlas, dan benar. Itu saja dulu. Tulus kepada istri, ikhlas walaupun melakukan kesalahan, ampuni. Benar, yang dimasukkan benar di sini, jujur di hadapan suami dan istri. Amin. Oh, tegang sekali ya. Saya juga tegang saudaraku, karena saya ngajari, saya harus praktek dulu di rumah. Saya mau menyampaikan ini, aku sudah melakukan belum ya? Takut saya di mata Tuhan, saya bisa nyampaikan, tahu-tahu saya tidak bisa melakukan. Bisa takut. Tapi ini harus, karena tanpa itu tidak bisa. Untuk menuju ke lebih jenjang yang lebih jauh, penyembahan yang lebih seperti tadi, menyembah dalam roh dan kebenaran, harus ada kasih. Tidak usah kita bacain karena panjang. Kasih storge. Kita baca satu saja di Markus 12 ayat 31. Pak Made, silakan. Markus 12 ayat yang 31. Ya. Dan hukum yang kedua ialah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Kasih yang pertama kita tujukan kepada Tuhan, Yesus Kristus sebagai penebus. Dan kasih atau hukum yang kedua kita tujukan kepada sesama kita manusia. Sesama kita manusia jangan jauh-jauh. Sesama kita manusia ada di sampingmu. Ada di dekatmu. Ada di rumahmu. Ada di lingkunganmu. Ada di tetangga kiri kananmu. Jadi jangan membayangkan sesamamu itu semua, enggak. Di sampingmu. Sudah bereskah kasihmu terhadap istrimu? Istri sudah bereskah kasihmu terhadap suami? Anak sudah bereskah kepada orang tua? Very, very simple but very, very important. Mari kita lakukan. Dengan ini dulu. Kita belajar pelan-pelan. Jadi, kasih storge ini menggambarkan cinta, kasih kepada orang tua dan anak, kepada suami dan istri, saudara. Itu namanya storge, kasih storge. Mari kita ingat, kasih storge adalah kasih family, kasih saudara.
Dan kasih saudara ini mirip-mirip hampir kena di agape. Contohnya sederhana, tetapi ini kita alami setiap hari. Saya punya contoh sekarang sendiri. Saya punya cucu baru. Pertama kali. Ganteng. Dia rewel. Dia ngencingin istri, ngencingin saya, ngencingin mamanya, ngencingin papahnya, ngengein. Ukurannya di situ. Marahkah kita? Orang normal, marahkah kita? Enggak. Itu ukurannya di situ. Coba kalau orang lain ngencingin saudara, gimana? Marah. Nah ini ada apa? Makanya ada batas. Kasih storge itu kayak gitu. Jadi cintanya itu benar-benar tulus. Hampir sama dengan agape. Mari kita pelihara ini ya. Jadi pelihara. Sangat penting. Tuhan berikan kami kasih family, kasih storge. Yang mana bertanggung jawab suami, istri, anak, menantu, pokoknya yang serumah itu. Dibikin seindah mungkin, dibikin semesra mungkin. Kalau yang sedang ngetren gimana sekarang anak-anak muda? Mari bikin romantis, yang gitu apa namanya? Yang gitu. Dibuat seperti itu. Biasanya pada matang di story itu, pada pasang tuh. Saya ikut masang satu waktu itu.